Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Matsa Surba Online Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topic today, Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas solihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS untuk SMP atau MTS. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan tokoh pergerakan nasional Indonesia, menjelaskan organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Berikut adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui organisasi, sehingga tidak perlu pertumpahan darah. Adapun terdapat tokoh-tokoh dalam pergerakan nasional Indonesia, di antaranya ialah sebagai berikut. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu itu tadi sudah tergambar di fotonya di slide yang tadi. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama adalah pahlawan Abdul Muiz. Lahir pada 3 Juli 1883 di Bukit Tinggi. Meninggal pada 17 Juni tahun 1959 di Kota Bandung. Kuburan di pemakaman pahlawan Cikutra di Bandung. Nah, untuk penjelasan dari bapak-bapak atau ibu pahlawan ini bisa kalian baca. Polisi hanya menyebutkan para tokohnya. Yang kedua adalah Bapak Haji Agus Salim. Yang ketiga Bapak Cipto Mangunkusumo. Yang keempat Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Yang kelima, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang keenam, Ibu Dewi Sartika. Yang ketujuh, Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang kedelapan, Kiai Haji Hasim Asyari. Yang kesembilan, Danu Dirja Setiabudi. Yang kesepuluh, Bapak Haji Insinyur Juanda Kartawijaya. Yang ke-11 Haji Fahrudin, yang ke-12 Raden Ajeng Kartini. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian baca dalam video ini karena sudah tertulis secara jelas. Kita lanjutkan sesuai dengan pembelajaran hari ini, yaitu pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Maksudnya, mereka berjuang di daerahnya masing-masing. Misalkan di Jawa mereka hanya berjuang untuk daerahnya sendiri tanpa memikirkan di daerah Indonesia yang lain, misalkan Sumatera, Kalimantan. Yang Sumatera berjuang untuk daerahnya sendiri. Nah, kemudian di tahun 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Harapannya seluruh bangsa Indonesia bersatu. Dengan bersatu di seluruh Indonesia, kemerdekaan cepat terlaksana. Jika bersifat kedaerahan,
maka sulit untuk segera merdeka. Kita lanjutkan. Kebangkitan nasional yaitu masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama-sama dalam mengusir penjajah. Tentu, kalian masih ingat mengapa tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari lahir Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Budi Utomo dan bagaimana organisasi lainnya? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Organisasi pada pergerakan nasional Indonesia. Pertama, Budi Utomo. Organisasi yang diawali oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Selain itu, terdapat dana pendidikan untuk yang kurang mampu. Dana tersebut disebut dengan Studi Fund. Pada tahun 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi berikutnya adalah Sarekat Islam. Organisasi tersebut berawal dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Organisasi tersebut dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam perdagangan batik. Kemudian SDI dirubah menjadi Sarekat Islam atau SI dan diketuai oleh Hos Cokro Aminoto pada 1912. SI kemudian menjadi besar karena semua orang boleh bergabung dalam organisasi jika beragam Islam. Namun, pada 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih berpusat di Yogyakarta dan SI Merah berpusat di Semarang. Organisasi berikutnya adalah Indische Partij. Didirikan di Bandung 25 Desember 1912 oleh tiga serangkai yaitu Dr. Ivid Dausdekker atau Danudirja Setiabudi, RM Suwardi Suryaningrat atau Bapak Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij bertujuan mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumiputra. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritikan ditulis oleh RM Suwardi yang berjudul Als ik een Nederland was. Artinya, seandainya aku seorang Belanda. Sehingga pada 4 Mei 1913, organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Organisasi berikutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang didirikan Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasajangan Soripada dan
R.M. Noto Suroto. Kemudian 1925 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Organisasi berikutnya adalah Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau ISDV. Didirikan pada 9 Mei tahun 1914 oleh Henk Sneevliet, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme dan berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Pada Desember 1920 berubah nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI), diketuai oleh Semaun. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian dikalahkan oleh kolonial Belanda. Partai berikutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggotanya semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Pada akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Maskun, dan Supriyadinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung. Soekarno kemudian menyampaikan pembelaan dengan Indonesia menggugat. Selain 5 organisasi di atas, kalian dapat menemukan berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional. Nah, semua itu untuk kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 1935 berdiri Parindra, Partai Indonesia Raya, dengan beberapa tokoh seperti Muhammad Husni Tamrin, R. Soekarjo, R. Panji Suroso, dan Mr. Susanto. Organisasi Gerindo, Gerakan Indonesia, didirikan di Jakarta pada bulan April 1937. Pemimpinnya adalah mantan pimpinan Partindo yang dibubarkan tahun 1937. Seperti Amir Syarifuddin, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sartono, dan Dr. Aka Gani. Golongan nasionalis mencoba menggunakan Volkskrant sebagai media perjuangan nasional dengan tujuan memperkuat wakil-wakil bangsa Indonesia tahun 1930. Husni Tamrin membentuk Fraksi Nasional. Pada tahun 1936, seorang anggota Volkskrant yang bernama Sutarjo mengajukan petisi menuntut kemerdekaan Indonesia dalam masa 10 tahun. Petisi ini kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Petisi tersebut ditolak Belanda dengan alasan bangsa Indonesia belum siap untuk merdeka. Para berjuang bergerakan nasional kecewa dan tidak terlalu berharap kepada Volkskrant. Hal ini jelas Belanda tidak akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tahun 1939 dibentuk federasi gabungan dari beberapa organisasi politik yang disebut Gabungan Politik Indonesia. Semboyan GAP yang terkenal adalah Indonesia Berparlemen.
Kesimpulan pembelajaran hari ini, pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di tahun 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, Indiste Partij, Perhimpunan Indonesia, ISDV, PNI dan Perindra, Gerindo dan GAPI. Pesan moral, kebangkitan nasional untuk membangkitkan semangat pembangunan, termasuk juga pembangunan kesejahteraan sosial, membangkitkan semangat memperjuangkan kesejahteraan sosial, dan salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa kebangsaan adalah kebangkitan nasional, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari ketidakadilan, bangkit dari kemiskinan dan kebodohan. Oleh sebab itu, tugas siswa dikerjakan di buku tulis menggunakan bolpen. Buatlah teka-teki silang, soal dan jawaban tentang materi di atas. Jumlah soal 10 menurun dan 10 mendatar. Dikumpulkan hari ini juga dengan batas pengumpulan pukul 17.00 atau jam 5 sore. Penutup, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.